اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد وقال تعالى في القرآن العظيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. Sadaqallah wa sadaqa Rasulul Karim. Ma'asyiral muslimin wa muslimat jamaah Masjid Al-Hijrah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama pada kesempatan malam hari ini untuk menyampaikan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita nikmat yang berlipat ganda. Allah telah berikan kepada kita nikmat iman Islam, nikmat rezeki, nikmat kehidupan, nikmat panjang umur, sehingga malam ini Allah SWT memberi kesempatan kepada kita untuk bisa bermunajat, beribadah di bulan Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin saudara-saudara kita pada tahun yang lalu masih ada di samping kanan kiri kita, depan belakang kita, malam hari ini mungkin sudah lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala berada di rumahnya Allah malam hari ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini adalah merupakan kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk terus-menerus memperbaiki iman dan amal kita, sehingga pada saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kapan dan di mana saja kita bisa mempertanggungjawabkan amanah kehidupan, amanah Islam yang ada di dalam diri kita masing-masing. Hadirin hadiran berbahagia, malam hari ini marilah kita sedikit merenungkan perjalanan kita di bulan Ramadan yang kita sudah melewati 10 hari di bulan Ramadan ini. Maka kita evaluasi sejauh mana kesungguh-sungguhan kita di bulan Ramadan. Apakah kita betul-betul sudah berusaha sungguh-sungguh mendapatkan kemuliaan Ramadan apa belum? Ini yang perlu kita perhatikan, sehingga Ramadan bulan yang mulia. Tetapi kalau kita tidak beramal amalan-amalan yang mulia di bulan Ramadan ini, yang mulia bulan Ramadannya, tetapi kita tidak menjadi orang-orang yang mulia. Oleh karena itu, bagaimana agar kita meraih kemuliaan Ramadan? Inilah yang perlu kita sungguh-sungguh bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, yang ayat ini sudah sangat masyhur, bahkan sampai anak-anak kecil pun hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atasmu puasa Ramadan sebagaimana puasanya orang-orang terdahulu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dari ayat ini, maka untuk meraih kemuliaan Ramadan hanya diperlukan 3 langkah saja. Yang pertama, kita menerima perintah Allah Subhanahu wa taala dengan bahagia. Yang kedua, ada proses taqarrub ila Allah, dan yang ketiga, kita menjadi orang-orang yang bertakwa dengan ketakwaan yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara meraih kemuliaan Ramadan. Bagaimana kita harus menerima perintah itu dengan bahagia? Karena perintah ini adalah wajib. Dasarnya mana? Dasarnya adalah kita lihat dalam kitab Al-Um. Imam Syafi'i rahmatullahi alaih menyebutkan al-aslu fil amri lil wujub. Sesuatu yang menunjukkan perintah maka bermuatan wajib. Maka puasa ini wajib bagi muslimin dan muslimat. Dan kita menerimanya harus dengan bahagia. Kalau kita tidak menerima dengan bahagia, berarti iman kita bermasalah. Sebagaimana kita kedatangan tamu yang ada dalam rumah kita,
Tamu itu akan mendatangkan kebahagiaan buat kita, mendatangkan keberuntungan bagi kita. Sementara orang rumah tidak mau menemui tamu tersebut. Ini kan bermasalah orangnya. Padahal tamu itu akan membawa keberuntungan buat yang punya rumah. Sebagaimana bulan Ramadan ini. Ramadan itu bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan pembebasan dari azab nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam satu hadis, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah, dan setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan keutamaan bulan Ramadan. Artinya Allah membuka pintu surga, memberi kesempatan kepada kita seluas-luasnya untuk beramal ibadah di bulan Ramadan ini dengan sungguh-sungguh. Pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, diikuti dengan setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kadang-kadang masih ada yang mempertanyakan, apakah setan betul-betul dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau setan dibelenggu, kenapa di dunia ini, di permukaan bumi ini masih ada kejahatan-kejahatan yang melanda di permukaan bumi? Jawabannya adalah karena kebiasaan mereka di luar Ramadan sudah berbuat jahat dan itu menjadi kebiasaan mereka, maka kebiasaan ini terbawa masuk ke dalam bulan Ramadan. Bagaimana kita membuktikan setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala? Pernah satu koran Republika pada tahun 2019 mengadakan satu survei bekerja sama dengan majalah-majalah Islam di Timur Tengah. Maka survei ini membuktikan bahwa angka kejahatan di permukaan bumi ini turun gratis 80%. Ini adalah merupakan bukti yang nyata. Mungkin dengan survei ini kita masih ragu-ragu. Sekarang buktikan di lingkungan kita saja, di lingkungan masjid kita. Kalau di luar Ramadan, kadang-kadang kita mengajak saudara kita sholat berjamaah, mengajak saudara-saudara kita untuk hadir di majelis taklim. Kadang-kadang mereka masih enggan diajak sholat berjamaah. Bahkan kadang-kadang, ayo kita sholat berjamaah, jawabannya kadang-kadang menggelikan. Saya belum sempat, titip salam saja buat Pak Imam, gitu. Masya Allah. Ini biasa ini, dan kita harus sabar. Tetapi begitu masuk bulan Ramadan, orang yang menjawab salam buat Pak Imam ini, kadang-kadang tanpa kita sapa, tanpa kita ajak, mereka sudah berada di shaf untuk melaksanakan sholat tarawih. Dan ini membuktikan bahwa setan-setan dibelenggu oleh Allah SWT. Jadi unsur kejahatannya dikendalikan oleh Allah, tinggal unsur malaikat yang lebih kuat untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf nih, kadang-kadang ibu-ibu ya di bulan Ramadan ini suka naruh sajadah dulu. Jadi biar tidak ditempetin orang lain. Ada yang suka di tengah, di depan, ada yang suka di pojok, naruh sajadah. Jadi bikin kapling dulu, Pak. Bikin kapling biar tidak ditempetin yang lain. Dan ini terjadi di mana-mana. Dan ini hanya terjadi di bulan Ramadan. Apakah kita pernah lihat di luar Ramadan ada ibu-ibu naruh sajadah lebih dulu untuk mendapatkan shaf yang khusus ditempati oleh mereka? Tidak ada di luar Ramadan. Ini membuktikan bahwa sesungguhnya setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang berbahagia, maka puasa Ramadan ini adalah sesungguhnya bagaimana agar kita betul-betul puasa dari seluruh jaringan fisik kita. Kalau tadi yang pertama kita menerima perintah Allah dengan bahagia karena Ramadan bulan yang penuh dengan keberkahan, maka yang kedua proses taqarrub ila Allah. Puasa tidak saja menahan diri dari lapar dan dahaga, tapi bagaimana seluruh jaringan fisik kita ini berpuasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari pikiran kita jaga juga puasa di hadapan Allah. Puasa pikiran kita adalah kita senantiasa berhusnudzon kepada saudara-saudara kita yang lain, apalagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mutlak kita harus berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Kalau kita sampai berburuk sangka kepada Allah, maka ini sangat berbahaya. Karena dalam satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, ana inda dhani wa ana ma'hu min haitsu yadhkuruni.
Aku akan menurunkan keputusan-keputusan sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau hambaku berprasangka baik, maka kebaikan-kebaikan itu akan muncul di tengah-tengah kehidupan mereka. Tetapi kalau mereka berprasangka buruk, maka keburukan-keburukan itu akan muncul di tengah-tengah kehidupan mereka. Maka kita kepada Allah SWT wajib dan kita mutlak harus berbaik sangka. Kalau kita tidak berbaik sangka, risikonya kita yang akan mendapatkan efek dari keburukan di dalam kehidupan kita. Hadirin hadirat berbahagia, kemudian bagaimana mata kita juga berpuasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita blokir dari hal mengundang maksiat kepada Allah. Karena di bulan Ramadan ini kita juga tidak terlepas dari handphone. Dan kalau HP sudah ada connect dengan internet, ada aplikasinya Android, maka semuanya bisa terbuka. Mau nyari penceramah yang bagus ada, mau ngaji imam yang nadanya bagus ada, mau tadarus ada. Tetapi juga sebaliknya, mau buka-buka yang berbau porno juga ada. Maka kalau kita tidak bisa memblokir hal mengundang maksiat kepada Allah, ini sangat berbahaya. Bahkan kadang-kadang kalau aplikasinya Android sudah ada connect dengan internet, ini kadang-kadang nyamber saja, kayak Lazada, Shopee, kadang-kadang kuntil anak masuk, ya, Nyi Blorong masuk, Nyi Roro Kidul masuk. Nah, kalau kita tidak bisa memblokir hal-hal yang mengundang maksiat di dalam HP kita untuk kita lihat, ini sangat berbahaya. Kalau kita tidak bisa mengendalikan hal-hal yang mengundang maksiat dari mata kita, maka akan rontok pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah rajin sholat berjamaah, sudah rajin tadarus, sholat tarawih kita tidak pernah ketinggalan, tapi mata kita tidak kita blokir dari hal mengundang maksiat kepada Allah, maka kita akan menjadi orang-orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat berbahagia, juga bagaimana lisan kita ini puasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita berbicara yang baik, yang memberikan manfaat buat diri kita dan orang lain. Falyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah kita berbicara yang baik. Kalau tidak bisa berbicara yang baik, maka lebih baik kita diam. Ini perintah Rasulullah SAW. Maka jadikan lisan ini adalah lisan yang mendatangkan manfaat buat diri kita dan orang lain. Banyak tadarus Al-Quranul Karim, minimal 1 hari 1 juz, syukur bisa 2 juz, 3 juz dan seterusnya. Mohon maaf nih, saya cerita sedikit. Sekarang ini di negeri kita ada yang satu malam dalam pelaksanaan sholat tarawih bisa menghatamkan 30 juz Al-Quranul Karim. Di pesantren Al-Fatah Temboro, Magetan, itu satu malam bisa menghatamkan 30 juz Al-Quranul Karim, mulai lepas isya sampai pukul 3.30 menit. Jadi kurang lebih 8 jam. Imamnya ada 6 orang bergantian. Ini sudah berlangsung 8 tahun. Luar biasa. Mulai lepas isya sampai pukul 3.30 menit baru selesai. Kurang lebih 8 jam. Imamnya 6 orang setiap hari itu. Ini orang datang dari mana-mana seluruh Indonesia. Dan yang ajaib lagi, seluruh acara-acara rangkaian buka puasa dan sahur itu ditanggung oleh pesantren. Karena orang-orang yang berdema ini berebut. Orang-orang kaya ini berebut ke sana. Saya mentraktir 1 hari, ada yang seminggu, ada yang 2 minggu. Bahkan panitia ini sampai kewalahan. Banyak orang-orang kaya ini ingin mentraktir orang-orang berbuka puasa. Berebut mereka. Masya Allah. Ini luar biasa. Dan ternyata amalan-amalan para sahabat radhiyallahu anhum zaman dahulu, kalau kita memang sungguh-sungguh bermunajat kepada Allah, bisa terjadi pada saat ini. Dan ternyata satu malam pun bisa menghatamkan 30 juz Al-Quranul Karim. Nah, minimal kita yang tidak menghatamkan 30 juz Al-Quranul Karim, kita satu hari minimal 1 juz. Genap 30 hari kita khatam. Kalau kita setiap hari 5 juz atau 6 juz, maka 6 hari kita khatam. Setiap minggu kita khatam Al-Quranul Karim. Ini penting untuk kita target, sehingga Ramadan ini betul-betul kemuliaannya masuk ke dalam diri kita, karena kita beramal sebagaimana amalannya baginda Rasulullah SAW.
malaikat Jibril membaca, Nabi kita Muhammad SAW menyimak. Kadang-kadang Nabi kita Muhammad SAW yang membaca, malaikat Jibril yang menyimak. Itu adalah merupakan amalan sunnah baginda Rasulullah SAW. Hadirin hadirin berbahagia, kemudian kita pastikan sesuatu yang masuk ke dalam perut kita ini sesuatu yang halal. Jangan sampai kita kemasukan perut ini sesuatu yang berbau syubhat, apalagi haram. Memang kalau kita melihat sesuatu yang haram secara hakiki itu gampang. Katakanlah makan makanan daging kambing, daging anjing atau daging babi, itu sudah jelas orang takut karena haram. Tetapi kalau kita cara mendapatkannya tidak dengan cara yang halal, cara menipu, korupsi, ini kan bermasalah. Jadi yang masuk ke perut kita ini jadi penyakit. Maka pastikan Ramadan ini yang masuk ke perut kita adalah halal secara hakiki maupun halal dengan cara mendapatkannya. Hadirin hadirin berbahagia, para ulama menyebutkan rangkaian bulan Ramadan ini adalah termasuk sholat tarawih. Maka kalau kita ingin sempurna sholat tarawih kita, jangan tinggalkan sholat tarawih satu kali pun di bulan Ramadan. Kalau kita seandainya tidak sholat tarawih karena di lingkungan kita sudah selesai sholat berjamaah sholat tarawihnya, kita tidak masalah. Kita sholat sendiri di rumah, jangan sampai kita tidak sholat tarawih di bulan Ramadan ini. Karena mungkin kejebak macet, ada urusan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Maka jangan sampai kita tinggalkan sholat tarawih meskipun kita tidak berjamaah karena tertinggal ada udzur secara syar'i. Kalau kita sampai meninggalkan sholat tarawih satu kali saja, nilai puasa Ramadan kita sudah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pastikan hadirin hadirin berbahagia, marilah di bulan Ramadan ini kita sempurnakan puasa kita, ya, tadarus kita sempurnakan, sholat kita berjamaah kita sempurnakan, kemudian qiyamul lail kita, termasuk sholat tarawih dan malam kita sholat tahajud jangan sampai terlewatkan. Istiqomah kita melaksanakan sholat tahajud pada saat dini hari, sepertiga akhir malam, karena Allah turun ke bumi, ke permukaan bumi ini akan mengabulkan orang-orang berdoa di hadapan Allah SWT. Allah mengampuni terhadap orang-orang yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita terlewatkan bulan Ramadan ini, karena bulan Ramadan ini sangat-sangat sebentar sekali. Dan Allah memberikan kehidupan kita ini adalah Allah memberi kesempatan kepada kita seluas-luasnya untuk terus-menerus memperbaiki iman dan amal kita. Dan kita Ramadan ini hanya ada dua kepastian. Kemungkinan yang pertama adalah kita lebih dulu meninggalkan Ramadan atau Ramadan yang meninggalkan kita. Kalau kita lebih dulu meninggalkan Ramadan, berarti Allah panggil kita sebelum Ramadan selesai. Dan ini bisa terjadi. Makanya kalau kita ingin meraih kemuliaan Ramadan di tahun ini, marilah kita berpikir seolah-olah Ramadan ini Ramadan yang terakhir. Kita pasti akan bersemangat. Tapi kalau kita masih menganggap Ramadan besok lagi ada, Ramadan besok lagi ada, kita tidak bersemangat. Tapi kalau menganggap Ramadan ini sebagai Ramadan yang terakhir, pasti kita akan bersungguh-sungguh bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirin berbahagia, maka sebagai penutup dari pertemuan malam hari ini, baginda Rasulullah SAW menyebutkan dalam satu hadis, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, dengan sungguh-sungguh kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihtisab itu maknanya kita penuh perhitungan. Kalau kita beramal ibadah dengan sungguh-sungguh, menyempurnakan puasa kita, ya, sholat tarawih kita, tadarus kita, ini namanya kita penuh perhitungan. Dan kalau kita tidak bersungguh-sungguh di bulan Ramadan ini, kita akan menjadi orang-orang yang rugi. Maka Rasulullah SAW sebutkan, orang-orang yang akan diampuni dosanya oleh Allah adalah dengan syarat imanan wahtisaban, dengan niat yang sungguh-sungguh dan beramal ibadah dengan penuh perhitungan. Semakin lama semakin mendekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirin berbahagia, maka la'alakum tattaqun itu sungguhnya adalah target puasa Ramadan kita. Puasa Ramadan itu adalah targetnya la'alakum tattaqun, menjadi orang-orang bertakwa. Imam Ibnu Katsir, Imam Jalaluddin As-Sayuti, kemudian Syekh Said Qutb di dalam kitab Fidhilal Quran menyebutkan orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang sungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah
orang-orang yang sungguh-sungguh meninggalkan larangan Allah, dan orang-orang yang sungguh-sungguh menghidupkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini definisi orang yang bertakwa. Inti dari takwa itu adalah bahasa lapangannya, yaitu orang-orang yang mau diatur dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Semakin takwa kita berkualitas, puasa kita sempurnakan, maka kita akan sadar di dalam kehidupan ini bahwa hukum Allah adalah pasti memberikan manfaat dalam kehidupan kita bersama. Kalau Allah sudah ridho kepada kita karena kita taat kepada Allah, pasti Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita, keselamatan kepada kita, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat kelak. Demikian kurang lebihnya yang dapat kami sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.